Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abelen Pertama dengan NPM 2315061 dari kelas PSTIA. Oke, jadi di sini saya akan membahas sekaligus menjelaskan terkait proyek akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang mana dalam proyek akhir ini terdapat dua eh, dua bagian, di mana pada bagian pertama itu saya akan membahas tentang eh, program dari program yang menggunakan teknik reasoning dengan algoritma forward chaining. Kemudian untuk bagian kedua itu program juga, namun menggunakan teknik learning dengan algoritma KNN atau K nearest neighbor. Oke, mungkin langsung saja ke bagian pertama. Jadi pada bagian pertama atau pada program yang pertama, saya mengambil judul yakni Sistem Pakar Evaluasi UX berdasarkan feedback dan masalah user menggunakan algoritma forward chaining. Oke, mungkin sebelum lanjut kita saya jelaskan apa itu forward chaining. Jadi forward chaining ini adalah sa- salah satu algoritma yang cara kerjanya itu dia menelusuri data atau fakta yang diketahui terlebih dahulu. Baru kemudian dia mencocokkan dengan aturan-aturan yang ada dan menarik kesimpulan. Oke, lanjut. Jadi, program ini merupakan sistem paket sederhana yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas user experience atau UX pada suatu software berdasarkan masukan ataupun feedback dari pengguna. Nah, dalam program ini eh, sistem akan menerima masukan ataupun feedback dari user yang kemudian akan dicocokkan dengan basis aturan atau rules untuk menentukan eh, jenis kategori masalah UX yang terjadi pada user. Oke, mungkin langsung saja ke kode program. Nah, pada kode program yang pertama, yakni terdapat variable rules, yang mana variable rules ini digunakan untuk menyimpan basis aturan ataupun kategori pada sistem ini. Nah, basis-basis yang ada ini dikelompokkan menjadi 5 kategori. Nah, tiap kategori itu punya gejala atau masalah sendiri. Misal, untuk pure usability itu punya gejala navigasi intuitif, tombol sulit ditemukan, dan alur yang tidak jelas. Sama halnya dengan keempat kategori yang lain, cuma masalahnya yang saja yang berbeda. Dan jumlahnya juga ada yang 3 ataupun 2. Oke, lanjut ke kode berikutnya. Nah, di sini ada kode print, di mana kode print ini digunakan untuk mencetak sebuah string ataupun kalimat ke terminal. Jadi sini dia akan mencetak sebuah header dengan judul Sistem Pakar Evaluasi UX. Kemudian juga di sini terdapat eh, instruksi juga. Instruksi berupa user itu diminta untuk memasukkan feedback ataupun masalah. Terus ada juga contoh dari masalahnya. Dan yang terakhir itu terdapat instruksi ketika user terus ingin menyelesaikan inputnya, maka user tuh harus eh, menginputkan string selesai. Nah, mungkin lanjut lagi. Kode berikutnya ini terdapat variabel feedback user, di mana variabel feedback user ini digunakan untuk menyimpan semua eh, feedback input feedback atau masalah yang diinputin oleh
user. Jadi ini ada loop while, di mana loop while-nya bakal jalan terus. Nah, kemudian sini juga terdapat instruksi lagi, di mana ini merupakan indikator sebagai tempat eh, ya tempat untuk masukin inputannya. Karena di sini ada dapat string juga, sama ada fungsi input. Nah, di sini juga ada loop lagi, loop if, loop else if. Mana loop else if else ini digunain untuk mengatur kapan program itu berhenti, kapan program itu jalan. Nah, jadi kalau misalnya user tuh nginputin string selesai, maka program ini akan berhenti. Yang mana di sini ada terdapat fungsi break. Nah, jika user tidak menginputkan apa-apa atau string kosong, maka program itu akan terus berlanjut. Dan ketika user tuh nginputin inputan, maka inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel feedback user. Nah, lanjut lagi. Jadi, kode berikutnya ini terdapat variabel kode hasil evaluasi, yang mana variabel hasil evaluasi ini untuk menyimpan hasil dari evaluasinya. Pokoknya hasil pencocokan masalah dengan kategori. Jadi di sini ada loop for lagi, mana loop for ini di loop for ini digunain untuk digunakan untuk proses evaluasi. Jadi dia ini bakal melakukan iterasi ke seluruh key value yang ada dalam rules. Jadi ada kategori dan gejala juga. Nah, ke- terus yang kedua ini ada variabel cocok. Nah, variabel cocok ini buat tentuin kira-kira feedback atau masukan yang dimasukin oleh user ini cocok nggak sih sama yang ada di dalam rules-nya, dalam variable rules yang ada tadi, yang ini. Jadi dia bakal eh, nyocokin di satu-satu, ini kira-kira cocok apa enggak. Nah, kalau memang misalnya cocok, dia, eh, kalau misalnya ada minimal dua yang cocok, maka hasil evaluasi itu dapat dikatakan eh, sesuai atau cocok dengan salah satu kategori yang ada. Kalau misalnya memang cuma ada satu, itu dikatakan nggak cocok. Kalau misalnya ada dua ataupun lebih, itu cocok dengan tanda kutip itu sesuai dengan gejala pada tiap kategori yang ada dalam basic rules-nya. Nah, mungkin lanjut lagi. Di sini ada fungsi print lagi untuk menampilkan atau mencetak header hasil evaluasi UX. Kemudian di sini ada eh, loop if lagi, mana loop if ini digunain untuk menampilkan hasil evaluasi. Jadi dia bakal manggil kategori yang cocok terlebih dahulu, kemudian dia bakal nampilin juga gejala-gejala yang memang ada di kata tersebut. Kalau misalnya memang gak cocok, dia bakal nampilin atau mencetak tidak ditemukan kategori. Mungkin itu saja untuk kode program ya. Dari sini kita akan lanjut ke outputnya. Nah, itu dia udah bertampil. Ini ada headernya, sistem pakai evaluasi. Ini ada instruksinya juga, ada contoh. Dan kita akan langsung coba masukin. Ini yang pertama itu adalah tampilan membosankan. Oke, lanjut. Kemudian terlalu banyak teks. Nah, mungkin ini sih kita inputin dua aja. Karena memang minimalnya dua.
Nah, jadi di sini kita udah inputin dua masalah atau dua feedback yang mana ini memang sudah sesuai dengan syaratnya. Kemudian eh, sistem tuh bakal eh, nyocokin kira-kira dua masalah yang kita inputin tadi itu cocok nggak sih dengan salah satu kategorinya, dan ternyata itu tuh cocok sama kategori bad visual design, di mana dalam bad visual design ini terdapat gejala-gejala membosankan, kontras rendah, dan terlalu banyak teks. Jadi dua dari tiga itu sama dan itu memenuhi syaratnya. Lalu bagaimana jika eh, tidak sesuai atau tidak ada yang cocok? Coba kita jalankan lagi. Back in fitur sering error dan karena itu coba ketik selesai. Nah, sini kita udah inputin dua lagi. Gimana hasilnya sini tidak ditemukan kategori yang cocok. Kenapa? Karena pertama kita inputin fitur sering error. Kemudian kita inputin warna terlalu mencolok. Untuk eh, untuk yang ini feedback yang pertama, ini nih ada di salah satu kategori, yakni performance issue. Tapi untuk warna terlalu mencolok ini dia gak cocok sama sekali di berbagai kategori. Jadi ya, Fisik tuh bakal nampilin sebuah hasil di mana hasilnya itu tidak ditemukan kategori yang cocok dengan feedbacknya. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagian yang pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, untuk bagian yang kedua, saya mengambil judul Prediksi Risiko Kebakaran Hutan menggunakan algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN. Oke, jadi eh, sedikit penjelasan mengenai algoritma KNN. Jadi algoritma KNN adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi berdasarkan kemiripan data. Jadi cara kerjanya simpelnya itu dia mencari sejumlah K tetangga terdekat dari data yang ingin dipakai, kemudian menentukan kelas mayoritasnya atau nilai rata-ratanya. Oke, lanjut. Jadi dalam program ini eh, tujuannya itu untuk mengklasifikasikan tingkat resiko kebakaran hutan menjadi tinggi atau rendah berdasarkan parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Oke, jadi masalah ini dipilih memang karena eh, kebakaran hutan ini berdampak besar pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oke, mungkin langsung saja ke kode program. Nah, di sini terdapat sudah ada kode programnya. Ini yang pertama. Di sini terdapat import pandas SVD, yang mana pandas ini merupakan library. Jadi di sini kita memanggil library yang bernama pandas. Nah, kemudian untuk yang kedua itu terdapat form scalar. Ini terdapat 4 baris yang menggunakan coding sama, yang mana from scalar ini yang pertama itu dia bakal mengimpor fungsi split dari sklearn selection untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada standar scalar, yang mana dia ini mengimpor library standar scalar untuk menormalisasi fitur agar semua kolom numerik berada pada skala yang sama. Kemudian ada KNN, yang pastinya ini merupakan metode algoritma yang kita gunakan, dan yang ada akurasi score, confusion, dan classification itu untuk menghitung akurasi, membuat tabel, serta menyediakan precision recall dan F1 score. Nah, kemudian sini terdapat import Seaborn, library Seaborn, yang mana ini untuk visualisasi data.
Dan yang terakhir ada Matplotlib sebagai eh, menampilkan visualisasi juga namun dalam bentuk grafik. Oke, jadi lanjut sini terdapat variabel df, yang mana variabel df itu yang pertama, yang PD Ricci SF itu digunakan untuk eh, membaca file dataset yang bernama forestvirus.csv. Kemudian untuk yang kedua, df yang kedua itu dia digunakan untuk menambahkan kolom baru pada RIS yang berisi label tinggi dan rendah. Kemudian pada df yang ketiga, pada baris ketiga, itu digunakan untuk menghapus kolom month, day, dan area. Kenapa dihapus? Karena month dan day atau bulan dan hari itu adalah data kategori yang belum diubah ke numerik, dan area itu sudah digunakan untuk membuat label RIS, jadi nggak dipakai lagi. Lanjut, sini terdapat variabel X sama Y, yang mana X sama Y ini adalah fungsi untuk menginputin data, kemudian Y ini sebagai mungkin adalah sebagai outputnya, yang output prediksinya. Dan sini terdapat variabel scalar, yang mana variabel scalar ini digunakan untuk membuat objek standar scalar untuk normalisasi data. Kemudian ada Xscale, di mana Xscale ini digunakan untuk melakukan fit dan transform ke data fitur X. Jadi dia bakal ngubah data agar tiap fitur tuh memiliki mean atau nilai tengah 0 dan standar deviasinya berjumlah satu. Terus masuk ke Xtrend, Xtest, Ytrend, dan Ytest, yang mana ini merupakan pembagian data untuk dilatih dan juga dites. Jadi sekitar eh, 80% untuk di training dan 20% untuk di testing. Yang mana training itu ada Xtrend dan Y-Trend, untuk tes itu ada X-Test dan Y-Test. Nah, di sini ada variabel KNN, di mana variabel KNN itu ngebuat objek classifier KNN dengan jumlah tetangga itu berjumlah 5. Terus ada KNN fit itu digunakan untuk eh, ngelatih model KNN-nya. Nah, sini terdapat variabel YPRED, di mana ya, variabel ini digunakan untuk melakukan prediksi label risk dari data uji X-test menggunakan model yang udah dilatih tadi. Jadi pertama dilatih dulu, terus di teks baru kita prediksi. Oke, jadi di sini masuk ke fungsi print atau fungsi cetak, di mana ini merupakan fungsi outputnya. Jadi fungsi outputnya ini dia bakal nampilin nilai akurasinya. Jadi berapa persen prediksinya benar. Terus yang kedua itu bakal nampilin confusion matrix. Jadi dia mau kembali nih nilai aktual sama prediksinya. Terus yang ketiga itu bakal nampilin matrix evaluasi seperti akurasi dari prediksi positif, seberapa banyak kasus aktual yang berhasil diprediksi, kemudian Evans score itu untuk harmonik dari precision dan recall. Dan terakhir, ini merupakan fungsi SNS dan sampai PLT ini merupakan fungsi untuk menampilkan heat map atau heat map, grafik, ataupun secara keseluruhan itu merupakan visual dari eh, prediksinya atau KNN-nya. Oke, mungkin kita langsung ke outputnya. Nah, di sini sudah ada outputnya. Jadi di outputnya ini terdapat beberapa nilai yang mana dalam eh, dalam nilai yang pertama itu terdapat nilai akurasinya yang berjumlah 0,67 sekian. Kemudian terdapat confusion matrixnya, yang mana dalam confusion matrix terdapat matriks juga besar 66. Itu model yang berhasil diklasifikasikan model yang berhasil diklasifikasikan. Kemudian 8 tuh yang salah diprediksi.
Kemudian 26 itu salah diklasifikasikan, dan terakhir 4 itu yang hanya dapat dikenali. Kemudian untuk klasifikasi dari port, ini terdapat beberapa indikator. Ada precision, recall, event score, dan support. Yang mana di sini terdapat juga sebelah kiri ini ada seberapa rendah dan seberapa tinggi akurasinya macro average dan weight average. Nah, untuk precision sebesar 0,72 menunjukkan bahwa mayoritas prediksi itu rendah, memang benar gitu. Jadi prediksi rendah itu memang benar gitu loh, karena ada eh, karena memang masuk dalam fitur presisi. Jadi memang tingkat rendah itu memang terbukti benar. Kemudian untuk recall itu sebesar 0,89 yang menandakan bahwa model itu mampu mengenali sebagian besar data beresiko rendah. Namun, terus untuk yang indikator tinggi, dia precisionnya hanya 0,33 dan recall hanya 0,13, yang mana model tuh eh, ya berarti model model cukup sering salah dalam memprediksi data, dan hanya sedikit data tinggi yang berhasil terdeteksi. Jadi secara keseluruhan, akurasi model mencapai 0,67% atau 0,7, dengan macro average untuk precision recall dan advanced score masing-masing berada di kisaran 0,5. Kemudian eh, weighted average ya lebih tinggi karena jumlah data pada kelas rendah lebih besar dan lebih akurat diprediksi daripada daripada kelas tinggi gitu. Dan bawahnya ini terdapat gambaran dari tadi data-data tadi. Ini merupakan visualisasinya berupa grafik dan heatmap. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan bagian kedua, dan sekaligus menutup penjelasan proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Mungkin terdapat salah kata dari saya selama menjelaskan. Saya minta maaf, dan mungkin saya akhir sampai sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.